Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin masuk, izin memperkenalkan diri. Saya Vinka Nazla Nazifah Hadinata dengan NIM 2350191180 akan menjelaskan terkait konsep dasar aplikasi spektrofotometri UV visible untuk identifikasi senyawa organik. Nah, yang pertama, apa sih prinsip dasar atau konsep dasar terkait spektrofotometri UV visible? Analisis spektrofotometri ini berdasarkan pada absorpsi energi cahaya oleh molekul pada daerah sinar ultraviolet atau UV dan sinar tampak atau itu visible. Dilanjut, nah kita bertanya lagi nih, kayak senyawa apa saja sih yang dapat dianalisis sama si spektrofotometri UV visible ini tuh. Nah, jadi senyawa yang bisa dideteksi oleh spektrofotometri UV visible ini tuh adalah senyawa yang memiliki kromofor dan auxokrom. Nah, apa sih kromofor itu? Kromofor itu adalah gugus yang bertanggung jawab terhadap penyerapan cahaya seperti yang tertera karbon, dan lainnya. Nah, auxokrom adalah gugus yang memperkuat atau menggeser penyerapan seperti OH, NH2, dan lain-lainnya. Nah, di sini juga ada tingkatan energi elektron. Yang pertama ada orbital sigma, orbital pi, dan orbital non-ikatan. Kalau orbital sigma itu adalah orbital simetris terhadap rotasi ikatan dan membentuk ikatan yang jenuh. Kalau orbital pi adalah orbital yang tidak simetris terhadap rotasi dan membentuk ikatan tak jenuh. Kalau orbital non-ikatan adalah orbital yang tidak bereaksi atau berinteraksi dengan atom lain. Jadi umumnya tuh berasal dari pasangan elektron bebas. Nah, di sini ada faktor yang bisa mempengaruhi pergeseran panjang gelombang. Yang pertama, ada sistem terkonjugasi. Jadi semakin panjang sistem, semakin kecil perbedaan energi dan absorpsi bergeser ke panjang gelombang yang lebih besar. Lalu ada terkait pelarut. Pelarut polar dapat menyebabkan pergeseran histokromik biru atau betokromik merah. Lalu ada perpaduan kromofor dan auxokrom, jadi dapat menyebabkan pergeseran merah dan peningkatan intensitas. Jadi efek terkait hyperkromik gitu. Lalu ada lingkungan elektroniknya. Jadi semakin elektronegatif atom dan perbedaan energi meningkat sehingga terjadi pergeseran biru. Nah, di sini juga ada prinsip dasar terkait analisis kualitatif dan kuantitatif. Yang pertama, terkait analisis kualitatif itu mengidentifikasi jenis senyawa berdasarkan panjang gelombang maksimum atau lambda maksimum. Nah, kalau misalnya analisis kuantitatif itu menentukan kadar atau konsentrasi zat dalam lautan dengan mengukur pada lambda maksimum untuk menghasilkan hasil yang paling akurat. Seperti itu. Nah, di sini juga ada instrumentasi gitu terkait spektrofotometri UV visible dan fungsinya. Yang pertama itu ada sumber cahaya dengan fungsi menghasilkan sinar kontinu di daerah UV dan visible. Nah, untuk keterangan contohnya nih ada di sini terlampir. Nah, untuk monokromatornya di sini fungsi utama itu memilih panjang gelombang tertentu dari cahaya putih. Nah, lalu lanjut dari kuvetnya itu menampung larutan sampel untuk diukur absorbansinya. Lalu ada detektor mengubah intensitas cahaya menjadi sinyal listrik. Lalu di sini ada penguat dan sistem pembaca mengubah sinyal listrik menjadi data absorbansi. Lalu ada cermin juga dengan fungsinya mengarahkan dan memfokuskan cahaya ke kuvet dan detektor. Dan terakhir ada sistem referensi menetapkan nilai 0. Dan di sini juga ada terkait kelebihan analisis spektrofotometri UV visible. Yang pertama ada sensitivitas yang tinggi, jadi dia tuh mampu mendeteksi zat dalam kadar yang sangat kecil. Lalu ada selektif, jadi setiap senyawa memiliki lambda maksimum yang khas gitu untuk masing-masing senyawanya. Jadi
kayak ketika kita mengidentifikasi itu mereka tuh memiliki lambda maksimum masing-masing khas. Lalu yang ketiga itu ada cepat dan efisien. Jadi untuk pengukurannya itu dilakukan dalam hitungan menit dengan sedikit preparasi seperti itu. Nah, dilanjut di sini juga ada terkait kekurangan spektrofotometri UV visible. Kan tadi udah ya terkait kelebihannya. Nah, di sini kekurangannya itu hanya dapat digunakan untuk senyawa yang dapat menyerap sinar UV atau sinar tampak. Jadi kalau misalnya sekiranya dari si senyawanya itu yang tidak bisa menyerap sinar UV dan sinar tampak, itu ya tidak bisa menggunakan analisis menggunakan spektrofotometri UV visible seperti itu. Lalu yang kedua itu adalah hasil dapat dipengaruhi oleh parut, pH dan suhu, dan yang terakhir itu tidak dapat memisahkan terkait campuran kompleks secara langsung. Jadi itu terkait kekurangan spektrofotometri jika kita gitu melakukan analisis menggunakan spektrofotometri visible. Mungkin sekian dari saya, mohon maaf jika misalnya dari saya ada kekurangan atau salah kata, ditutup saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.